Shalom Bapak Saudara, tanpa terasa kita sudah masuk di bulan kedua di tahun 2012. Saya percaya minggu-minggu yang telah kita lewati menjadi minggu-minggu yang diberkati Tuhan. Nah, secara khusus untuk bulan Februari ini, saya ingin membagikan bagi semua kita jemaat GKTT tetap menjadi orang yang melihat kemungkinan. Nah, ada satu bagian dalam Alkitab, cerita yang mungkin kita sering dengar. Saya akan bacakan dari kitab Markus pasal 2 ayat pertama sampai ayat kelima. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan dibuka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman pada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Ayat 11, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub. Lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Nah, mungkin ada banyak di antara kita berkata, "Saya punya banyak rintangan, saya punya banyak tantangan, saya punya banyak hambatan." Nah, 4 orang yang membawa teman yang sakit ini pun punya masalah. Masalah pertama, mereka punya teman yang sakit. Dan masalah kedua, ketika mereka membawa kepada Yesus, ada begitu banyak orang sehingga mereka tidak bisa bertemu dengan Yesus. Tetapi yang menarik adalah mereka tidak berhenti sampai di situ. 4 orang ini menjadi 4 orang yang melihat kemungkinan. Dan saya berdoa semua kita menjadi pelihat kemungkinan. Apa yang dimiliki oleh para pelihat kemungkinan? Yang pertama adalah orang yang tidak pernah menyerah. Para pelihat kemungkinan adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Markus pasal 2 ayat 4 berkata, mereka tidak dapat membawa kepada Yesus karena orang banyak itu. Saudaraku, ada banyak rintangan di depan 4 orang ini, tapi mereka tidak menyerah. Saya berdoa dan saya percaya setiap kita akan meraih sesuatu yang besar daripada Tuhan. Ada tantangan dalam pekerjaan, ada tantangan dalam pelayan kita, ada tantangan dalam bisnis kita, dalam pendidikan kita. Tapi jadilah orang yang tidak mudah menyerah. Itulah orang-orang yang melihat kemungkinan. Alkitab berkata, "Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu." Karena setiap orang yang meminta, menerima. Setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Saudaraku, jangan berhenti sampai meminta. Jangan berhenti hanya sampai mencari. Kalau perlu, Anda perlu mengetuk. Itulah orang yang tidak mudah menyerah. Yang kedua, para pelihat kemungkinan adalah orang yang percaya kepada pembuat kemungkinan. Markus pasal 2 ayat 5 berkata, ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara mungkin berkata, tantangan saya terlalu besar, rintangan saya terlalu besar. Saya percayakan saudara bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena kita berkata Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk saya dan saudara, kondisi kita, tantangan kita mungkin sangat besar. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi orang-orang melihat kemungkinan adalah orang-orang yang percaya kepada pembuat kemungkinan. Allah adalah Allah pembuat kemungkinan buat saudara dan saya. Dalam karir kita, dalam bisnis kita, dalam pelayanan, dalam kesehatan, dalam keuangan kita. Jadi yang kedua, para pelihat kemungkinan adalah orang yang percaya kepada pembuat kemungkinan. Saudara yang terkasih, 4 orang tadi, mereka percaya kepada Yesus. Saya dan saudara, kita harus percaya kepada Allah yang membuat kemungkinan buat hidup kita. Yang ketiga, para pelihat kemungkinan adalah orang yang berani bayar harganya. Saudara yang terkasih, segala hal yang besar ada harganya. Bahkan ketika Yesus datang ke dunia ini, dia tahu ada harga yang harus dia bayar. Dosa membuat banyak masalah, tapi Allah tidak menyerah. Dan Allah adalah Allah yang berani bayar harganya. Nah, saudara yang terkasih, Markus pasal 2 ayat 4, mereka tidak dapat membawa kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. 4 orang tadi, mereka berani membayar harganya. Mereka menjebol atap rumah orang. Mungkin mereka akan dimarahi. Mereka harus kasih ganti ruginya. Mungkin akan ada banyak orang berkata, mereka orang gila. Apa harga yang harus kita bayar? Bayarlah. Karena saya percaya
Ketika kita berani melakukannya, maka kita akan melihat kemungkinan. Dan berita baiknya saudaraku, 4 orang tadi mereka lihat temannya sembuh. Sehingga banyak orang berkata, yang begini belum pernah kita lihat. Saya berdoa bulan ini akan ada banyak orang yang berkata, yang seperti ini belum pernah kita lihat. Tuhan memberkati.